Waktu demi waktu yang sudah kita jalani, satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur. Perayaan ulang tahun adalah perayaan berkurangnya jatah umur kita. Alangkah ruginya jikalau kita menjalani sesuatu yang begitu berharga dan kita sia-siakan. Sampai ada yang mengatakan, kalau engkau ingin tahu manusia yang paling bodoh, lihatlah orang yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Ingin mengetahui manusia yang bodoh, lihatlah orang yang diberi modal umur dan waktunya dihamburkan sia-sia. Setiap orang punya jatah yang sama. Orang yang naik kelas, yang tidak naik kelas. Begitupun ahli surga dan ahli neraka. Mengapa? Setiap orang dapat 24 jam. Tergantung bagaimana dia memanage waktunya. Kita lihat bagaimana Allah memandu kita. Seperti apa orang yang beruntung dengan menggunakan waktu. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umurnya dan baik amalannya, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi umur yang panjang dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita simak uraian barusan, setidaknya kita yakin bahwa setiap manusia itu tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali orang yang memiliki kemampuan memanfaatkan waktu untuk 4 perkara. 1, orang yang pasti beruntung adalah orang yang tiap hari nambah kekuatan imannya dengan keyakinan atas kebenaran. Jadi kalau orang nambah waktu tapi nggak ngerti hidup ini untuk apa, mengabdi untuk siapa, dia tidak mengerti itu agama, tidak mengerti itu iman, dia hidup sia-sia saja. Karena tidak akan perbuatannya ini dilandasi karena Allah. Jadi maaf saja, orang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, punya segala-galanya, tapi tidak punya iman, dia termasuk orang yang merugi karena tidak dihitung amalannya. Kasihan ya, sibuk di dunia, mati jadi bangkai, hanya dosanya akan dihitung. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana supaya kuat iman? Ingat, pupuk iman adalah ilmu. Kalau kita tidak pernah mencari ilmunya, sama dengan tidak memupuk pohon, akan layu. 2, ciri orang yang beruntung adalah yang tiap waktu dia berusaha waktu jadi amal. Kita tidak usah pusingkan dengan apa yang akan kita dapatkan, tidak akan tertukar. Yang harus kita pikirkan setiap waktu, bagaimana setiap detik jadi amal kebaikan, tidak meleset balasannya, tidak ada yang tertukar karunia Allah. Ini ada mobil mogok, dorong kalau minta tolong, ya. Ada tunanetra di pinggir jalan, cari kendaraan umum, hentikan, bantu, mau nyebrang, seberangkan. Terus di mana kita ada seperti radar, amal, dia beruntung. Tapi bagi orang yang banyak berharap ini, berharap itu, pusing. Karena pengundang keberkahan adalah amal kita sendiri. Yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kalau pertama kita orang yang mencari kebenaran, yang kedua mengamalkan kebenaran, yang ketiga adalah orang yang mendakwahkan kebenaran. Orang itu beruntung kalau diri kita menjadi contoh kebaikan, sehingga setiap orang yang meniru kebaikan kita, insya Allah ganjarannya juga untuk kita. Kalau kita udah nggak pedulikan ganjaran, yang paling penting hidup kita ini jadi contoh bagi orang lain.
Jangan sampai kita mati yang diceritakan si koruptor, si maling uang rakyat, si sombong, si serakah. Apa? Kita pasti mati semuanya. Warisan kita adalah nama baik kita. Dan nama baik hanya ada kalau kita hidupnya menjadi contoh kebaikan. Nabi Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kebaikan sampai detik ini, ribuan tahun, ribuan kilometer, hanya kebaikan saja yang disebut-sebutnya. Makanya kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, tiap waktu kita upayakan diri kita menjadi seperti cahaya matahari, menerangi orang-orang yang ada dalam kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang layu, tempat diri sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak mungkin hamba-hamba Allah. Tidak peduli agama apapun, kita makhluk rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, kita pun harus yakin tiap waktu kita akan banyak cobaannya. Hanya orang-orang yang punya kesabaran di dalam menegakkan kebenaran, inilah yang beruntung. Karena kalau tidak sabar, kita akan goyah, rontok, tidak jadi contoh, kita tidak dapat apapun. Oleh karena itu, kekuatan pribadi kita dalam menasihati dalam kebenaran, kesabaran, bersabar dalam menegakkan kebenaran jua adalah bagian dari keberuntungan kita semua. Tanya saja, kalau hari kita hura-hura, hari kita tidak mengenal Allah, hari kita tidak jadi contoh, sehebat apapun topeng dia rugi. Dia artis misalkan cantik jelita tapi nggak mengenal Allah, nggak punya amal, pribadinya jadi contoh keburukan, apa? Lama-lama juga akan jadi, maaf, mengkerut. Saya tidak nyebut keriput ya, tidak enak. Semua yang gagah mati, semua yang punya jabatan mati, semua yang punya gelar mati, semua yang punya pernah mati semua. Tinggal apakah kematian itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, tergantung bagaimana dia mengisi waktunya. Ingat ya, waktu 24 jam sehari nggak bisa kita tambah. Kita beli jam tangan yang 36 jam pasti nggak laku. Dan kita tidak bisa ngerem, saya ingin jam 2 terus nih, karena jam 3 ada ulangan. Setiap waktu sudah ada jadwal kebaikannya sendiri. Beban tiap waktu itu sudah ada. Jadi rusak diri kita karena kita salah mengisinya. Bintang kelas 24 jam, yang nggak naik kelas juga 24 jam, betul tidak? Nah, bagaimana nih memanage waktu? Yang paling penting sekarang kita harus tahu dulu peta dari apa yang akan kita lakukan. Yang wajibnya apa diri kita, yang sunahnya apa, yang mubahnya apa. Yang wajib hak Allah, sholat, hak istirahat, hak makan, hak. Jadi petakan dulu setiap hari itu. Nanti yang boleh ada pilihan, yang sunahnya dilakukan bagus, tidak apa saja. Yang mubah, main, nonton TV misalkan, apa saja, tergantung acaranya. Ya, lihat. Nah, kalau kita tidak pernah membuat perencanaan, tidak bisa. Oleh karena itu langkah awal dipetakan dulu. Seperti mau ujung tua bisa kecewa, terus makin jelas keuntungan, makin jelas kerugian. Itulah diantara yang memotivasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, para pendengar, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, tampaknya kita harus mulai menyadari bahwa kalau kita ingin tahu masa depan kita, lihat saja apa yang kita lakukan saat ini.
heran minggu tenang berubah menjadi minggu stres.